Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudaraku, apakah Anda sungguh-sungguh sudah merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ada seorang yang berkata begini, "Some people complain they don't feel God's presence in their life. The truth is, God manifests Himself to us every day. We just fail to recognize." Apa artinya? Beberapa orang mengeluh bahwa mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kenyataannya adalah Allah menampakkan, menunjukkan dirinya kepada kita setiap hari, hanya saja kita seringkali gagal mengenali penyertaan Tuhan. Dan R.C. Sproul berkata, "I don't always feel God's presence, but God's promise don't depend on my feeling, they rest upon His integrity." Dia berkata begini, saya tidak selalu merasakan kehadiran Tuhan, tapi janji Tuhan itu tidak berdasarkan feeling saya. Berdasarkan adalah integritas daripada Tuhan sendiri. Ya, saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan? Mari kita memulai renungan ini dengan seperti di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat anugerah-Mu kepada kami setiap harinya. Berkatilah perenungan pada saat ini ya Tuhan, agar anugerah Tuhan kembali kami rasakan dan penyertaan Tuhan kembali kami rasakan. Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di dalam pelayanan Sepatan Ministry minggu lalu, saya men-sharingkan firman Tuhan tentang waktu kita merasakan kehadiran Tuhan itu ada beberapa tanda, beberapa ciri. Yang pertama adalah kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus sendiri sebagai sumber keselamatan kita. Yang kedua, kita akan secara aktif mencari Tuhan. Yang ketiga, kita akan menghindari tempat-tempat yang tidak kudus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan tiga lagi tanda atau 4 lagi tanda tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah begini. Waktu kita mengalami penyertaan Tuhan, waktu kita mengalami sungguh-sungguh God's presence dalam hidup kita, maka kita tidak ada lagi punya kesombongan. Tidak ada lagi kesombongan, yang ada itu adalah muncul kerendahan hati. Tidak lagi kesombongan, membanggakan diri, angkuh dan sebagainya. Malah kita muncul sikap yang rendah hati. Saudara, Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yakobus 4 ayat 6, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. So, apa itu rendah hati? Alkitab, kerendahan hatian adalah satu sikap jujur, satu sikap yang sederhana, tidak sombong di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan dan dosa serta tunduk kepada kehendak Tuhan. Beberapa ciri yang kita sama-sama bisa lihat di sekitar kita, ciri orang-orang yang rendah hati. Orang-orang itu tidak lagi menghiraukan diri sendiri. Orang-orang itu menghargai diri, tapi juga bisa menghargai orang lain. Bukannya dia merasa diri yang paling hebat. Orang-orang itu mengutamakan kebutuhan orang lain. Dia tahu ada kebutuhan, dia bisa rela mengutamakan kebutuhan orang lain. Orang-orang itu bisa berkorban demi kasih kepada orang lain. Orang yang penuh dengan kasih, orang yang rela berkorban demi orang lain punya kebutuhan. Orang-orang itu menjauhi perbuatan sombong, dan orang-orang itu pada akhirnya adalah bersikap tenang dalam segala sesuatu. Lalu jika kalau tidak dalam penyertaan Tuhan, dalam God's presence, maka bukan lagi kesombongan yang muncul dalam hidup kita, tetapi muncul kerendahan hati dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi. Begitu dengan Anda. Saudara, ciri yang kedua adalah kita bahas dalam bagian ini adalah kau akan mengalami sukacita yang melebihi semua pemahaman manusia. Kau akan mengalami damai yang mengatasi semua pemahaman manusia. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam hati segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mazmur 16 ayat 11. Kamu memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dan terakhir, Mazmur 68 ayat yang ketiga, tapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Saudara, ini satu ciri-ciri orang yang mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Ada damai yang kita bisa dapat dengan kita bertenang dan berdoa.
Ada sukacita yang kita dapat waktu kita beserta dengan Tuhan, waktu kita mengalami penyertaan Tuhan, waktu kita mengalami kehadiran Tuhan. Ada sukacita yang kita alami. Bagaimana dengan Anda, saudara? Dan yang ketiga adalah kita akan diserang oleh iblis, tetapi iblis juga akan lari daripada kita. Oh, ini sangat mengerikan sekali kalau kita mendengar judulnya, bukan ya? Nah, perhatikan, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Itu iblis, saudara. Dia akan menyerang, dia akan mencari cara untuk menyerang kita. Tetapi, Yakobus 4 ayat 7 berkata begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, jikalau kehidupan umat percaya, orang Kristen, tidak ada spiritual war, tidak ada peperangan rohani, something must be wrong. Sesuatu mungkin saja terjadi salah. Mengapa? Karena itu artinya kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Ya, kita tidak mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak memperluas pekerjaan Tuhan. Karena itu, iblis juga tidak mau repot-repot mengganggu kita, bukan? Hidup kita tenang-tenang saja, flat saja, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada spiritual war. Tapi saudara ingat, kita bukan cari musuh. Mana iblis ini? Saya serang, tidak. Dan kita tetap harus berwaspada, berjaga-jaga. Dan jikalau kita mengalami serangan itu, tunduk kepada Allah. Lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Ciri yang ketiga, kita akan diserang, tapi iblis akan lari daripada kita. Lalu ciri yang keempat yang kita renungkan pada hari ini adalah begini. Kita mungkin akan mengalami berjalan di tengah-tengah api, tetapi kita tidak akan terbakar. Sudah ingat ya, itu sepertinya sedang membahas satu tokoh tertentu ya. Waktu kita mengalami kehadiran Tuhan, ya, sometimes Tuhan tidak menyeret kita, mengeluarkan kita dari mara bahaya. Tetapi kehadiran Tuhan itu akan memimpin kita, menuntun kita di tengah-tengah bahaya itu, kita akan keluar tanpa cacat, tanpa goresan. Saudara, kita lihat ya. Saya ajak kita membaca Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, kau ini kepunyaanku. Bila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, kau tidak akan dihanyutkan. Bila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Menyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kisah Daniel dan teman-temannya. Kita tahu, saudara, bisa melihat nanti di dalam Daniel 3 ayat 24, 25, 27. Saya bacakan. Nah, terkejutlah raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para wakil raja, para penguasa dan para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Inilah tanda penyertaan Tuhan. Seringkali kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, bahkan mengalami api dalam kehidupan itu. Tapi Tuhan menuntun kita berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kita keluar tanpa ada bau kebakaran di dalam tubuh kita. Puji Tuhan. Saudara, adakah engkau mengalami penyertaan Tuhan? Saudara, beberapa prinsip yang kita sudah renungkan hari ini. Apakah engkau hidup makin hari makin memiliki rendah hati? Apakah engkau memiliki sukacita dan damai sejahtera? Apakah engkau sadar dan berjaga-jaga ada serangan iblis? Dan apakah engkau bisa tetap berjalan melalui api? Meskipun tidak terbakar. Tetap tidak terbakar karena ada Allah yang menyertai kita. Mari kita refleksikan hidup kita masing-masing, saudara. Berapa engkau mengenal Tuhan? Berapa engkau sungguh-sungguh mengalami sungguh-sungguh God's presence di dalam hidup kita? Dan kiranya melalui God's presence tersebut, nama Tuhan dimuliakan. Hidup kita makin dikuatkan, kita makin sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan menolong kita sekali untuk sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.